Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yakni masalah yang keempat, yakni menyentuh kemaluan. Jadi salah satu yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Al-mas'alatur rabi'ah, massu dzakari ikhtilaf al-ulama'u fi ala salasati madahib. Tentang masalah menyentuh kemaluan, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hal ini menjadi 3 bagian. Faminhum man ra'a al-wudu'a fihi kaifama massahu wa huwa madhhabu Syafi'i wa ashabi wa Ahmada wa Dawuda. Yang pertama adalah yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan dengan cara apapun dapat membatalkan wudu. Jadi menyentuh kemaluan dengan cara apapun dapat membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya, Imam Ahmad juga Abu Dawud. Ini pendapat Imam Syafi'i, para pengikutnya Imam Ahmad dan juga Dawud, yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan dengan cara apapun dapat membatalkan wudu. Jadi lalu pendapat yang kedua, wa minhum man lam yara fihi wudu'an asla wa huwa Abu Hanifah wa ashabuhu wa likilal fariqaini salafun minas sahabati wat tabi'in wa qaumun farraqu baina ayyamasahu bihalin aw la yamassahu bitilkal hal wa haula'i iftaraqu fihi firaqa. Faminhum man farraqa fihi baina ayyaltadza aw la yaltadza wa minhum man farraqa baina ayyamassahu bi batinil qaffi aw la yamassahu fa aujabu al-wudu'a ma'al ladzati wa lam yu'jibuhu ma'a adamiha wa kadzalika aujabahu qaumun ma'al massi bi batinil kaffi walam yujibuhu ma'al massi bi tahiriha wa hadani al-i'tibarani marwiyani an ashabi malikin wa ka'anna i'tibara batinil kaffi raji'un ila i'tibari sababil ladzat. Pendapat yang kedua adalah berpendapat tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Jadi pendapat yang kedua adalah ketika menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat
Abu Hanifah dan para pengikutnya. Dia ada pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua, man lam yarfihi wudu'an aslan. Tidak membatalkan wudu dengan menyentuh kemaluan, berdasarkan ini pendapat dari Abu Hanifah dan para pengikutnya. Kemudian walikilal fariqaini salafun minas sahabati wat tabi'in. Jelaskan bahwa kedua pendapat ini ada pendahulunya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Di pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat dari Abu Hanifah itu ada pendahulunya. Salafun, ada para pendahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Lalu yang ketiga, wa qaumun farraqu baina ayyamassahu bihalin aw la yamassahu bitilkal hal. Pendapat yang ketiga adalah membedakan tergantung kepada sentuhan itu sendiri. Jadi tergantung kepada sentuhannya. Jadi sentuhannya, halnya itu seperti apa? Ayyamasau bihalin aw la yamassu bitilkal hal. Tergantung jenis sentuhannya. Nah, kemudian lalu mereka berbeda pendapat lagi dalam hal ini. Jadi yang pendapat yang ketiga mengatakan tergantung kepada sentuhannya. Nah, tergantung kepada sentuhan itu pun mereka berbeda pendapat lagi. Ada perbedaan pendapat lagi dari pendapat yang ketiga. Ya. Faminhum man farraqa fihi baina ayyal tadza aw la yaltadza. Pendapat yang pertama membedakan antara sentuhan yang bersyahwat dan tidak. Jadi membedakan antara sentuhan yang bersyahwat atau tidak. Yang pertama dari pendapat yang ketiga yang bergantung atau terkait dengan hal daripada sentuhannya, seperti apa menyentuh. Maka perbedaan pendapat membedakan yang pertama antara sentuhan disertai syahwat ayyal tadda aw la yaltadda, atau dengan tidak syahwat. Lalu wa minhum man farraqa baina ayyamassahu bi batinil kaffi aw la yamassahu. Dan yang kedua membedakan antara sentuhan dengan telapak tangan, artinya telapak tangan bagian dalam dan bagian luarnya. Jadi dibedakan tuh antara telapak tangan yang di dalam dan tangan yang di luar. Ini dari pendapat yang ketiga ini yang mengatakan bahwa tergantung kepada sentuhan. Ini ada dua pendapat atau dua yang membedakan. Sentuhannya itu adalah disertai syahwat atau tidak. Kemudian sentuhannya itu dengan telapak yang mana? Bagian dalam atau bagian luarnya. Ini pendapat dari pendapat yang ketiga. Kemudian fa'aujabu al-wudu'a ma'al ladzati wa lam yujibuhu ma'a adamiha. Maka mewajibkan wudu dalam menyentuh kemaluan yang menimbulkan atau merasakan syahwat, dan tidak mewajibkannya jika tidak bersyahwat. Jadi ketika ada syahwat menyentuhnya, maka dia wajib untuk berwudu. Jadi ketika ada lezat
maka ini berarti wajib untuk berwudu. Dan ketika tidak ada lazat, tidak ada syahwat, maka tidak mewajibkan wudu. Wa kadzalika aujabahu qaumun ma'al masi bi batinil kaffi wa lam yujibuhu ma'al masi bi dhahiriha. Begitupun mewajibkan berwudu orang yang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya bagian dalam, dan tidak mewajibkan berwudu yang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan atau dengan tangan bagian luarnya. Wa hadzani al-i'tibarani marwiyani an ashabi Malik. Maka dijelaskan bahwa dua pendapat ini diriwayatkan dari para pengikut Imam Malik. Jadi dua riwayat ini didapatkan dari pengikut Malik. Wa ka'anna i'tibara batinil kaffi raji'un ilal i'tibari sababil ladzat. Alasannya bahwa telapak tangan bagian dalam kembali kepada sebab adanya syahwat. Jadi telapak bagian dalam ini bisa menimbulkan syahwat. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang berpendapat bahwa sentuhannya itu batal dengan bagian telapak tangan dalamnya dan tidak dengan bagian luarnya, ini adalah kembali bahwa telapak bagian dalam dapat menimbulkan syahwat. Ini pendapat dari pengikut Imam Malik. Lalu pendapat yang ketiga dari pendapat ulama yang membedakan hal sentuhannya atau jenis sentuhannya, maka dikatakan bahwa wa farraqu qaumun fi dzalika bainal amdi wan nisyani. Jadi suatu kaum, suatu pendapat membedakan antara menyentuh dengan sengaja dan lupa. Jadi dibedakan tuh, ini menyentuhnya sengaja atau lupa. Fa'aujabu al-wudu'a minhu ma'al amdi wa lam yujibuhu ma'an nisyan wa huwa marwiyun an Malikin wa huwa qaulu Dawud wa ashabi. Jadi pendapat yang ketiga ini tergantung sentuhannya, apakah dia disengaja atau lupa. Maka wajib jika menyentuh dengan sengaja dan tidak wajib jika menyentuhnya karena lupa. Pendapat ini diriwayatkan dari Malik dan merupakan pendapat yang dipegang Daud beserta pengikutnya. Jadi ada tiga pendapat atau tiga membedakan daripada hal sentuhannya. Yang pertama, membedakan bersahwat atau tidak. Yang kedua, membedakan dengan telapak bagian dalam atau bagian luar. Yang kedua, yang ketiga, membedakan disengaja atau tidak disengaja. Maka apabila sentuhannya terhadap kemaluannya disertai dengan syahwat atau menimbulkan syahwat, maka ini batal wudunya. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Lalu apabila menyentuh kemaluannya dengan bagian dalam, maka ini wajib untuk berwudu. Artinya batal wudunya, wajib untuk berwudu lagi. Ya. Dan alasannya adalah kembali karena bagian dalam ini dapat menimbulkan syahwat. Dan apabila menyentuhnya dengan bagian luar maka tidak wajib untuk berwudu.
Dan yang ketiga adalah disengaja atau tidak disengaja. Maka apabila menyentuhnya dengan sengaja, maka dia wajib berwudu. Dan jika dia menyentuh lupa, maka tidak diwajibkan untuk berwudu. Nah ini, dan pendapat ini dikeluarkan oleh pengikut Imam Malik. Diriwayatkan dari Imam Malik, ya, dan riwayatnya pun ini dipegang oleh Daud dan pengikutnya. Jadi simpelnya pendapat yang ketiga yang membedakan dengan jenis sentuhan ini adalah pendapat Imam Malik. Ya. Lalu yang keempat, wara'a kaumun annal wudu'a mim massihi sunnatun la wajibun. Pendapat yang keempat adalah yang berpendapat bahwa wudu karena menyentuh kemaluan adalah sunnah hukumnya, bukan wajib. Jadi ada pendapat keempat yang mengatakan menyentuh kemaluan adalah sunnah hukumnya, bukan wajib. Qala Abu Umara wa hadha alladhi istaqarra min madhhabi Malik inda ahli al-maghribi min ashabi war riwayatu anhu fihi mudharibatun. Abu Umar berkata, inilah yang tetap dari mazhab Malik di kalangan penduduk Maroko. Sementara riwayat dari beliau adalah tidak jelas. Jadi ini ada pendapat nih, pendapat yang keempat mengatakan bahwa wudu karena menyentuh kemaluan adalah sunnah hukumnya, bukan wajib. Dan Abu Umar berkata, ini pendapat dari mazhab Maliki di kalangan penduduk Maroko. Dan dijelaskan bahwa riwayat dari beliau adalah tidak jelas. Jadi bisa disimpulkan bahwa berkaitan dengan menyentuh kemaluan itu ada 4 pendapat. Yang pertama, pendapat dari Imam Syafi'i, Ahmad dan Dawud yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan dengan cara apapun dapat membatalkan wudu. Jadi menyentuh kemaluan mau dengan telapak, mau dengan bagian luarnya, atau dengan cara apapun batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Lalu pendapat kedua adalah pendapat Abu Hanifah bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nah, pendapat yang kedua ini ada pendahulunya. Kedua pendapat ini memang ada pendapat-pendapat sebelumnya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Lalu pendapat yang ketiga adalah menyatakan bahwa tergantung kepada sentuhannya itu sendiri. Apakah sentuhannya dilakukan bersyahwat atau tidak? Apakah sentuhannya dilakukan dengan telapak tangan bagian dalam atau dengan bagian luar? Apakah sentuhannya disengaja atau lupa? Maka bagi orang yang menyentuh kemaluannya dengan diiringin syahwat, kemudian dengan telapak tangan bagian dalamnya, dan kemudian dengan disengaja, maka ini wajib untuk berwudu. Sedangkan menyentuh kemaluannya tidak disertai syahwat, kemudian dengan bagian luar tangannya dan juga tidak disengaja atau tidak disengaja, maka ini tidak membatalkan wudunya atau tidak wajib untuk berwudu lagi. Ini adalah pendapat dari Imam Malik. Dan yang keempat adalah pendapat yang menyatakan bahwa wudu menyentuh kemaluan adalah sunnah hukumnya, bukan wajib. Ini menurut Abu Umar adalah pendapat dari mazhab Maliki di kalangan penduduk Maroko. Jadi ada 4 pendapat yang menyatakan, pertama Imam Syafi'i, apapun nyentuhnya bagaimanapun batal, pokoknya menyentuh kemaluan batal. Yang kedua Abu Hanifah tidak batal. Yang ketiga Imam Malik, tergantung sentuhannya. Syahwatkah
atau dengan telapak bagian dalamkah atau dengan sengajakah, maka ini wajib untuk wudu kembali. Apabila tidak diiringi dengan syahwat atau dilakukan dengan telapak bagian luar tangannya atau tidak disengaja, maka tidak batal wudunya. Dan pendapat yang keempat mengatakan bahwa menyentuh kemaluan berwudu itu adalah sunnah. Nah ini ada 4 pendapat berkaitan dengan hukum menyentuh kemaluan. Tentunya terhadap membatalkan wudunya. Kemudian wasababu ikhtilafihim fi dzalika anna fihi haditsaini muta'aridhain. Sebab-sebab perbedaan pendapat adalah adanya 2 hadis yang bertolak belakang. Jadi ada 2 hadis yang bertolak belakang sebabnya. Ahaduhuma al-hadisu al-waridu min tariqin Busrata annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda wa huwa ashharul ahadisi al-waridati fi ijabil wudu'i mimma sizzakari kharrajahu Malikun bil Muwatta wa sahhahahu Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal wa dha'afahu ahlul Kufah. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan Busrah, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza massa ahadukum daqarahu falyatawadda." Jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka wajib baginya berwudu. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Humaidi, At-Tayalisi, Al-Tabrani. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Ibnu Ma'in, Al-Hazimi, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. Jadi hadis dikeluarkan atau diriwayatkan dari jalan Busrah. Ya, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka wajib baginya berwudu. Ini adalah hadis yang paling terkenal yang mewajibkan wudu karena menyentuh kemaluan. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, dinilai sahih oleh Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, dan dinilai dhaif oleh ulama Kufah. Maknanya diriwayatkan pula dari jalur Ummu Habibah. Lalu Ahmad bin Hanbal menilainya sahih. Maknanya diriwayatkan pula dari jalur Abu Hurairah. Ibnu Sakan pun menilainya sahih. Sementara Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Jadi ini nih hadis yang pertama, hadis dari jalan Busrah yang menjelaskan bahwa jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka wajib berwudu. Ya, wajib untuk berwudu. Kemudian wal hadisu ats-tsani al-mu'aridu lahu hadisu Talq bin Ali qala qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu rajulun faqala ya Rasulullah ma tara fil masir rajuli daqarahu ba'da an yatawadda'a faqala wa hal huwa illa bad'atun minka
kharrajahu aidan Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu katsirun min ahlil ilmi al-kufiyuna wa ghairuhum. Hadis yang kedua yang kontra adalah hadis dari Tolak bin Ali. Dia berkata, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu rajulun ka'annahu badawiyun. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisinya ada seorang laki-laki sepertinya dia seorang badui. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tara fi masir rajuli dzakarahu ba'da ayyatawadda. Apa pendapat Anda tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu? Faqala, Rasulullah menjawab, hal huwa illa bud'atun, hal huwa illa budghatun minka. Beliau menjawab, ia hanyalah bagian dari tubuhmu. Ia hanyalah bagian dari tubuhmu. Jadi dijelaskan di situ, hal huwa illa bad'atun minka. Dalam hadis ini dikatakan bad'atun minka, ya. Sedangkan di dalam jadi dijelaskan sebagai bad'atun minka. Dia adalah salah satu bagian dari tubuhmu. Ya, bad'atun minka. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh kebanyakan ulama dari Kufah dan yang lain. Lalu fadhahabal ulama'u fi ta'wili hadhil ahadisi ahadan madhhabain. Fadhahabal ulama'u fi ta'wili hadhil ahadisi ahada madhhabain. Imma madhhaba at-tarjihi awin naskhi wa imma madhhabal jam'i. Para ulama berusaha menafsirkan hadis-hadis ini dalam dua cara, yakni tarjih atau nasakh, artinya menghapus, dan jam'u atau kompromi. Faman rajjaha haditha busarata au ra'ahu nasikhan li hadisi Talq bin Ali qala bi ijabil wudu'i min masil zakari. Jadi bi ijabil wudu'i min masil zakari. Wa man rajjaha haditha Talq bin Ali asqata wujubal wudu'i min masihi. Ulama yang menganggap hadis busrah lebih kuat atau hadis tersebut menasakh, menghapus hadis Talq bin Ali, mereka berpendapat wajib wudu karena menyentuh kemaluan. Sebagian ulama yang lain menganggap hadis Talq bin Ali lebih kuat, dia menggugurkan kewajiban berwudu. Sementara ulama yang berusaha mengkompromikan di antara kedua hadis, mereka mewajibkan pada satu keadaan dan tidak pada keadaan yang lainnya, atau memahami hadis busrah dengan sunnah, sementara hadis Talq bin Ali dipahami dengan tidak ada kewajiban. Argumentasi yang digunakan oleh kedua kelompok di atas adalah sangat panjang untuk dipaparkan. Semuanya ada dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi titik perbedaan pendapat mereka adalah apa yang telah kita bicarakan
sebelumnya atau di atas tadi. Jadi sebab-sebab perbedaan ini ada kontradiktif antara dua hadis, yakni hadis dari jalur Busrah dan hadis dari Talaq bin Ali. Ya, hadis dari Busrah dan hadis dari Talaq bin Ali. Di mana para ulama mensikapi kedua hadis yang kontradiktif ini, mereka menggunakan dua metodologi. Yang pertama adalah dengan jalan tarjih dan juga menasah, menghapus. Dan jalan yang kedua adalah dengan jam'u atau kompromi. Maka ulama yang mentarjih, mengistimbatkan hukum dengan cara tarjih, maka ketika menganggap bahwa hadis Busrah lebih kuat daripada hadis Talaq bin Ali, maka dia menghapus, menasah hadis Talaq bin Ali, artinya membatalkan hadis dari Talaq bin Ali dan menganggap bahwa hadis Busrah adalah yang paling rajih. Tetapi sebaliknya ketika ulama menganggap bahwa hadis Talaq bin Ali lebih kuat, maka hadis ini menggugurkan hadis dari jalur Busrah. Artinya tidak wajib untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan. Dan ulama yang mengkompromikan antara kedua hadis ini, maka mereka mewajibkannya dalam satu keadaan dan tidak pada keadaan yang lainnya. Jadi simpelnya kalau Imam Syafi'i dia menggunakan metodologi tarjih dan nasakh, maka dia menganggap hadis dari jalur Busrah itu lebih sahih daripada hadis dari Talaq bin Ali, sehingga yang dipakai adalah hadis dari jalur Busrah. Sedangkan Abu Hanifah sebaliknya, dia menganggap hadis dari Talaq bin Ali itu lebih sahih atau lebih rajih dibandingkan hadis dari Busrah. Sedangkan Imam Malik dia mengkompromikan kedua hadis ini, bahwa penyebabnya itu adalah ada hal-hal, ya, ada hal atau jenis sentuhannya. Yakni Imam Malik melihat bahwa apabila sentuhannya dilakukan dengan syahwat atau dengan telapak tangan bagian dalam atau dengan disengaja, maka batal dalam pandangan Imam Malik. Dan apabila dilakukan tidak dengan syahwat atau dilakukan dengan tangan bagian luarnya atau zahirnya, bagian punggungnya, dan tidak disengaja, maka tidak batal untuk wudunya. Nah, inilah pendapat-pendapat yang berkaitan dengan masalah menyentuh kemaluan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.